Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalatu rabi'atu asyarata. Makalah yang ke-14 an Abdillahil Intaqi rahimallahu ta'ala. Jadi ada beberapa bahasan kitab ini yang dibahas dari beberapa hadis, bisa jadi asar dari sahabat, dan juga beberapa qaul para ulama dari makalah-makalah itu, termasuk kategori mereka itu termasuk para ahli-ahli sufi, ya, kedalaman hati dan jiwa yang melahirkan makalah-makalah atau kalam-kalam yang penuh hikmah dan kebijakan dan kebaikan menuju sesuatu kebersihan dan kelembutan hati dan jiwa. Nah, di makalah yang ke-14 ini Abdullah Al-Intaqi. Intaqi ini nama wilayah. Intaqi itu wilayahnya Antakya di Turki. Nama wilayahnya itu Antakya. Jadi kalau kita misalnya tinggal di Kertapati, misalnya Firdaus Al-Kertapati, misal dia tinggal di Sungki, misalnya Elang Al-Sungki, Bede, misalnya siapa, Dapi Al-Bedengi, tidak mungkin ada. Bedeng itu bukan nama wilayah. Seperti Abdul Somad Al-Palimbani, kelahiran Palembang, tapi beliau wafatnya dikuburkan di Thailand. Ya. Di mana itu? Di Patani, Thailand. Ada wilayah satu Patani, beberapa kawan-kawan kita yang sudah ziarah di situ. Ada tempat agak ke dalam katanya situ. Insyaallah kaget. Ada kesempatan kapan-kapan kita ziarah ke situ. Ambil berkahnya. Ke Thailand kita. Karena bahasa Thailand kita sudah mumpuni, jadi tidak dikhawatirkan lagi. Jadi kita ke sana lemak komunikasinya, tidak sulit karena rata-rata kamu sudah pintar bahasa Thailand. Terutama kalimat apa di? Le, lica, sawadikap. Nah seperti kami nikan. Aku ini sebenarnya kalau nak aku buat nih Amrullah Mawardi An-Nikani. Nah, itu ya. Boleh aku karena ngambil An-Nikani kalau darahnya darah nikan. Ya. Nah, itu. Jadi, boleh. Nah, itu beberapa orang-orang dulu terkenal karena dia lama tinggal di situ atau dia bernetap situ atau bahkan kelahiran di situ. Ada darah wilayah situ atau dia memang lama tinggal di situ. Meskipun kita bukan asli Kertapati, tapi sudah lahir dari kecil di Kertapati, bisa disebut Al-Kertapati, Al-Keramasan, Al-Hisani, tidak tahu Al-Hisani dari mana. Al-Fatani, Al-Fatani itu termasuk wilayah Thailand. Al-Bantani, Al-Banjari, ada Al-Padani benar, Al-Padani ada. Al-Padangi ada. Itu ulama terkenal juga di Mekah, Al-Padangi namanya, lupa Ustaz. Al-Dandi Al-Padangi. Nah, kalau pemulutan Saro nyebutnya Al-Begayuti. Jadi ini kebiasaan wong dulu untuk mengenalkan bahwa dia itu pernah hidup di situ. Nama beliau itu Syekh Muhammad Abdullah bin Khubik bin Sabik Al-Antaqi. Nah, itu. Beliau ini di abad ketiga Hijriah, termasuk dari kelompok para sufi awal. Dan beliau ini termasuk kata wong-wong modern asketik. Bukan estetik, bukan. Jadi kelompok yang bagian berarilan asketik. Apa asketik itu? Dia tidak makan
kecuali yang halal be. Ya. Kemarin kita bahas di antara sifat orang takwa itu dia la yamlaul batnu minal halal. Kemarin kan di makalah keberapa? Dia tidak makan dari sesuatu yang halal sekalipun, tidak memenuhi perutnya dari yang halal. Khaufan min ayyukhalituhul haram. Takut karena kaget berkumpul atau bercampur ada hal yang termasuk haram di dalamnya. Nah, itu termasuk orang yang takwa. Jangankan yang haram, yang halal saja dia berhati-hati untuk itu. Nah, termasuk Syekh Abdullah Al-Intaqi ini termasuk yang beraliran asketik ujung, karena dia sangat berhati-hati terhadap sesuatu yang haram dan dia tidak makan kecuali yang halal-halal. Dia ini asalnya nih dari Qurabi, Irak. Aslinya memang Irak, wong Irak. Termasuk ahli sufi, ulama yang beraliran ahlus sunnah wal jamaah. Maka diambil dalam kitab ini, diambil di situ. Nah, kemudian dia tinggal lama menetap di Al-Antakiyah di Turki situ ya. Jadi dia di bahasanya mungkin bahasa Erdogan. Oh keretok ping keredang. Nah itu ya, itu bahasa Erdogan sama. Tapi dia ulama pasti bahasa Arab lah kalau dalil-dalilnya ya. Nah beliau mengatakan, nah itu hebatnya, maka ditarik kalimat-kalimat sufi itu. Sufi itu wong-wong yang kadang-kadang kalimat-kalimat itu tidak dimengerti di balik kesufian mereka itu kadang-kadang dalam. Ya, termasuk kita bahas kemarin ada kalimat-kalimat dari syair-syair. Dengan matamu aku melihat, dengan tanganmu aku memegang, dengan kakimu aku berjalan, katanya. Itu bukan dinisbatkan bahwa itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi bukan dinisbatkan sifat itu yang menyamakan dengan makhluk, tapi itu saking bahwa dia tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa melakukan sesuatu illa kecuali gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalimat-kalimatnya. Kalau wong awam menilai itu syirik itu. Kok Allah melihat dengan mata? Kemarin kita bahas. Allah tidak melihat dengan mata, melihatnya sifat yang qadim berdiri pada zat Allah. Ya. Jadi dia tuh melihatnya Allah tidak berbatas, tidak berdinding meski sesuatu yang tersembunyi. Yang gaib sekalipun tetap Allah melihat. Beda dengan makhluk, Allah melihat. Melihatnya makhluk itu dengan sesuatu yang bisa mendatangkan penglihatan, alat melihat berupa biji mata, nah, gitu. Ada kornea, ada retina, ada pupil. Masuknya cahaya itu diserap melalui organ yang ada dalam mata ini sampai ke dalam otak kita. Maka dapatlah pemaknaan apa yang kita lihat itu. Makanya kalau ada orang jangankan buta melihat, buta warna baik tidak bisa merangsang atau tidak bisa mengolah penglihatan ini tadi, tidak sampai ke otaknya. Coba kamu jengok tes wong yang buta warna. Kalau tes SIM itu ada istilah warna, bingung dia. Ya, dijengok ada angka tersimpan dalam warna itu. Kalau buta warna tidak bisa dia lihat. Ya. Nah itu pun karena kita memang sifat melihat itu dengan barang yang ada berupa alat melihat, unsur yang mendatangkan penglihatan tadi. Dan kemudian ketika penglihatan dia terganggu, bahkan ada kebutaan, dan sifat buta ini adalah sifatnya daripada makhluk, sifat baharu, mustahil bagi Khalik, sifat Allah. Nah begitulah kalimat-kalimat yang didalami dengan ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan. Para sufi seperti itu, termasuk dalam kajian hati, kejernihan jiwa. Kadang tidak bisa dimaknakan secara zahir apa yang mereka ungkapkan. Maka diantaranya yang disampaikan dalam kitab ini di makalah ke-14 ini, Abdullah Al-Intaqi ini mengatakan khamsun hunna min dawa'il qalb. Kata beliau,
Ada 5 perkara yang menjadi obat hati. Obat dawaun. Dawa itu artinya obat. Berarti hati ini pernah sakit dan bisa sakit. Di balik sakit bisa sembuh. Ya. Dalam kesehatan hati dijago jangan sampai jadi sakit. Kalau dia sakit cepat-cepat diobati. Kalau tidak terobati berarti ada masalah dengan hati tadi. Dan hati yang bersih, hati yang sehat, maka akan menimbulkan perkara-perkara yang baik dalam diri seseorang. Tinggal lagi hati kita ini sehat atau hati kita ini sakit. Dan sakitnya hati ini mendatangkan kecelakaan bukan hanya pada kolbunnya saja, tapi pada jasmanianya juga. Efek dampaknya itu bisa dirinya yang hatinya jadi sakit bisa menebar kepada untuk orang di luar dirinya atau orang lain. Lebih dari virus, ya, lebih dari toksin. Sesuatu yang mendatangkan keburukan, penyakit. Bagi kita apa? Virus. Ya, kecuali virus-virus cinta. Asik. Virus cinta itu mengena kepada yang terkena. Kalau tidak kena berarti imun tubuhnya kuat. Ya, itu ya. Ya menyangkut virus tadi kan bisa ke mata, bisa ke hati. Ada yang matanya dibutuhkan karena virus tadi, hatinya menjadi cinta. Ya, penjingoannya itu belagaan yang budak itu. Penjingoan penjingoanmu Allah mau depak. Jadi jangan pernah tertipu karena cinta. Cinta tidak bisa jangan menjustifikasi orang yang punya rasa cinta. Karena penilaian cinta itu tidak hanya dalam pandangan mata. Love is blind. Asik. Cinta itu Bu. Iya. Direkam ini Ge. Mulai kaget pas ngechat dimbeknya kalimat itu kaget asik. Muji budak itu dari mana Kak? Kalimat bagus. Itu buatan aku. Aku ngepek sama Ustaz Amrul. Pas diingatnya ceramah, Ustaz Amrul ngomong itu. Semenjak saat ini lepaskan diriku dari cintamu. Iya. Gila. Termasuk kecintaan kita kepada Allah. Bisa jadi buta. Buta dalam artian menurut pandangan umum. Ya. Tak elak lagi ketika kita merasa cinta kepada kebaikan kepada Allah. Tak dielakkan lagi, kita akan menafikan semua di luar cinta itu. Wis dalam bahasa cintanya. Setuju kalau. Akhirnya kaget kita ulang lagi kitab Fathul Qorib, ada bab munakahat, pasti semangat kamu belajar itu yes. Yang masih sekolah itu kaget pasti semangat juga nak pengen nikah dia. Nah, baik, kita kembali ke persoalan. Ngapa laju ngalang ngidur ini? Jadi kalam ini yang menjadikan obat dari setiap penyakit, dan dia menjadi penawar mengeluarkan kita dari berbagai macam keburukan yang disebabkan oleh hati. Maka Nabi mengatakan, inna fil jasadil mudghah idza salat sairu amali wa in inna fil jasadil mudghah idza salat jasada kullu wa in fasadat fasada jasada kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia itu, dalam badan manusia itu ada segumpal darah. Baik, maka baiklah tubuhnya, buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Itulah kata Nabi, ingat yang dinamakan itulah namanya hati. Jadi manusia itu tergantung di hati, bukan dari jasmani dan pribadi. Akan terbentuklah lewat hati. Lisannya akan mengeluarkan sesuai hati, matanya memandang sesuai dengan apa yang dimaknakan dengan hati, telinganya akan mendengar sesuai dengan apa yang akan disaring oleh hati. Anggota tubuhnya akan tergerak dengan sesuai isi dan makna apa yang diarahkan oleh hati. Maka tergantung baik dan buruknya adalah hati. Ya. Maka menilai orang tidak bisa dari pandangan jasmani.
tapi menilai seseorang apa yang terkeluar dari sikap dan perilakunya, karena itu menjadi cerminan hati. Yang pertama mujalasatul salihin, ai ahlil khair, yaitu orang-orang yang termasuk ahli khair, ahli kebaikan. Ai huduru mujalasatul wa'z, ya. Atau dia hadir di majelis-majelis yang penuh dengan nasihat, ya, dan kebaikan di dalamnya. Mujalasatun ini bukan sekedar duduk, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemarin kita bahas, ada kenyamanan hati ketika kita duduk bersama orang soleh. Pak, insya Allah itu termasuk bagian dari kebaikan yang ada dalam diri kita. Saat kita gerah, tidak nyaman berkumpul, ngobrol, cerita, melihat, memandang, atau duduk bersama orang soleh, itu berarti waspada, warning, peringatan. Ada apa ini? What happened? Ono opo? Ba api? Uji bahasa Thailandnya wa'layatai. Wa'layatai. Aduh apa? Baca kita bahasa kita lagi ke petani, insyaallah. Nah, itu termasuk bergaul, bukan sekedar duduk. Kalau sekarang kan wong senang berbangga-bangga punya pergaulan teman-teman wong hebat. Dibangga-bangga kenyu. Aku nih CS-nya Jokowi. Wah, pernah salaman dengan Jokowi. Pernah salaman dengan Jokowi. Ya salaman dia dengan Jokowi. Jokowi ngadep ke rai lain nih deh, tempat lain. Berbangga punya kawan Jokowi. Oh, kawan aku jenderal. Bangga. Kawan aku preman, preman besar. Saking besarnya tidak muat-muat bajunya. Nah, itu. Aku berkawan dengan itu, kebanggaan kita. Pernah tak kita merasa diri kita bangga berteman dengan orang-orang soleh, walaupun hina dalam pandangan manusia? Dia sahabat sejati aku dia. Kenapa? Dia selalu menunjukkan kepada kebaikan. Bahkan kita bahas kemarin, sikap orang-orang takwa, orang-orang baik itu, Allah yajlisa illa, dia tidak bakal duduk kecuali kepada siapa? Kecuali wong yang yasluhuddin, wong yang baik agama, yaglubul fard, yang menjaga kehormatannya, wal lisan, menjaga lisannya. Bergaul dengan wong ngajak kepada yang tidak benar. Payung kita ke sana nyari loka. Tidak galak jaga kehormatannya, atau dia tidak menjaga lisannya. Gawe nak berore tak keruan, mencarut tak keruan, senang, berkelakar mencarut ni setuju kalau. Ngobrol yang tak katik maknanya sampai subuh. Apa dia omongkan, cerita-cerita ngalor ngidul. Nah, dia tidak bakal duduk bersama itu. Maka inilah sifat yang tercantum dalam diri orang-orang yang ingin menjadikan itu sebagai obat hatinya. Dia tidak akan bergaul kecuali wong-wong yang saleh. Dan dia mencari teman yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Dia tidak bakal akrab dengan wong-wong yang lalai. Jangan akrab kayak kita melok lalai. Karena kelalaian itu salah satu hal yang mengasikkan. Lalai itu asik. Almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu siapa yang menjadi kawan dia. Bagusnya agama itu siapa yang menjadi teman. Syukur kamu berteman dengan kawan-kawan yang galak duduk di majelis, yang aktif, yang terlibat dengan gawe-gawe kebaikan. Nah, itu bersyukur, dipilih oleh Allah kita duduk bersama mereka. Syukuri itu, banggalah diri kita. Ini dah galak nyebut. Kau tinggal di mana? Tinggal di itu.
ditepati. Siapa kawan kau? Ai katik kawan aku ditepati. Yang budak-budak majelis tuh, majelis apa itu biasa baik misalnya. Katik kebanggaan. Ya. Kan kata Nabi, khairul ashab man yadulluka ala khairin. Sebaik teman itu yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Maka tatkala kita merasakan kegundahan hati, kekotoran hati, sakitnya jiwa kita, maka duduklah, bergaullah bersama orang yang, karena dia akan mendatangkan nasihat kebaikan, karena dia akan mengarahkan, mengajak kepada kebaikan, karena dia akan selalu menunjukkan kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan, karena di antara orang-orang soleh itu akan saling mendoakan dengan kebaikan, dan orang-orang soleh akan bekerja sama dalam menuju kebaikan. Maka ini menjadi hati yang kotor, yang rusak, yang sakit tadi, akan terhapuskan keburukan itu menjadi kebaikan, dan dia bisa menjadi menular. Ya. Makanya ibarat teman itu berteman dengan orang yang jual minyak wangi, meski tak berbau sebagaimana minyak wangi yang dijualnya, tapi minimal ketika dekat itu kita ada aroma minyak wanginya. Apalagi yang galak melulur ke tangan tuh. Jangan singgonya segala minyak wangi. Iya. Bercampur kalau minyak wangi itu baunya tidak keluar lagi. Jangan berteman dengan pandai besi, itu ibaratnya. Meskipun kita tidak sama dengan dia, minimal kita kena arangnya, kena akibatnya hitamnya. Begitulah dalam menuju kebersihan dan menjadi obat hati, bergaul dengan orang saleh. Berikutnya qiraatul Quran. Nah, kalau qiraatul Quran ini jelas bukan dalam saja kalimat-kalimat sufi, ini dia memaknakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ayat tinggal kita dengar tiap waktu salat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Nah, tinggal kita dengar ya. Kita tidak asing ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan diturunkan Al-Qur'an itu ma huwa syifa. Ya, dia itu menjadi syifa. Syifa itu obat. Syifa jasmania, rohania. Yang lebih dalam lagi apa? Rohania. Dan bisa menjadi syifa lil badan, lil jasad. Mana buktinya? Nabi pernah mencontohkan ketika sahabat dalam keadaan sakit panas, diambil oleh Rasulullah air Zam-Zam, dibacakan Rasulullah beberapa ayat Al-Quran, termasuk kulhu bin nas, ditiup oleh Rasulullah, diminum oleh sahabat, maka sembuh. Maka ini menjadi dalil kita bahwa boleh mengobati penyakit itu jasmania dengan bacaan Al-Quran. Apalagi soal hati, pasti pernah sahabat mendatangi sahabat untuk minta nasihat. Abu Dzar diminta nasihat oleh sahabat. Kata beliau, aku ini tidak tahu gelisahnya hati. Itu berarti ada masalah dengan hatinya. Kasih obat aku. Katanya ada 3 hal yang kau lakukan. Kalau 3 hal ini, insya Allah kau tidak bakal merasakan gelisah lagi. Hatimu dalam keadaan sakit. Jikalau kau lakukan ketiga hal ini, tapi tetap hatimu gelisah, maka kata beliau, kau minta kepada Allah untuk digantikan hatimu, karena itu bukan adalah hatimu. 1, qiraatul Quran. Saat kau membaca Al-Quran, kau tadabbur Al-Quran, itu akan membersihkan dan menyehatkan hatimu, dan kegelisahan yang kau rasakan akan hilang dan sirna. Yang kedua, kau duduk di mana ada orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis membesarkan Allah, memuji Allah, berbicara tentang kebaikan, seperti majelis-majelis ta'lim. Niscaya setelah keluar dari situ, hatimu yang tadi sakit, kegundahan yang kau rasakan akan sirna dari dirimu. Yang ketiga, kau bangun di malam hari, kau adukan, kau lepaskan, kau hentakkan kegundahan dalam hatimu itu, lepaskan yang kau rasakan, yang menerpa dirimu itu, adukan kepada Allah. Kau bangun di malam hari,
menyendiri, bila saatnya tiba bahkan kau meneteskan air mata, maka saat kau telah selesai itu hatimu akan dibersihkan, kau akan akan hilanglah kegundahan yang kau rasakan. Maka 3 hal ini sampai diulang lagi. Kalau kau lakukan salah satunya, hatimu tetap gelisah, kau minta dengan Allah, minta ganti hati itu, karena itu bukan adalah hatimu. Berarti ini cara jitu, cara tepat untuk menjadikan syifa bagi hati yang sakit. Allah yang jelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa lil mu'minin. Tentunya bagi orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang yakin dengan Allah, yakin dengan ayat Al-Quran, yakin dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu Allah dalam Al-Quran. Maka dia akan menjadi syifa. Membaca dia secara lisan. Ada waktu sehari itu jangan pernah lepas baca Al-Quran. Pilih waktu yang tepat untuk baca Al-Quran. Selakan waktu yang 24 jam kita tadi, jangan jadi lalai kita tinggalkan Al-Quran. Sedudukan baik. Berapa menit, barang beberapa ayat yang kita baca, tapi istiqomah. Jangan kita lari dari Al-Quran. Silahkan pilih hari sudah subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, sebelum tidur, ba'da maghrib. Silahkan. Di mana sela-sela waktu 24 jam itu jadikan program khusus, program wajib. Bila perlu diqadha. Bila perlu diqadha. Nah, itu. Jadi kemarin waktu Ramadan aku sempat ketemu teman kawan yang ahlul Quran. Ya. Jadi sebelum Jumat tuh kita bawa Quran juga sambilnya. Tidak berhenti dia baca Quran. Tanya Ustaz lah berapa juz? Anak nih sibuk ngisi itu. Jadi Quran ini aja ketinggalan. Anak qadha nih. Jadi sejak jam 10 tadi sampai menjelang khutbah nih dia tidak berhenti baca Quran. Qadha dia beberapa kali tinggal program dia baca Quran tadi. Saking dia menjadikan Quran itu menjadi program utama. Ingat, jadikan program utama. Kan uang kampanye kan ada programnya kan? Minum susu dan makan siang. Oh lemak gitu. Aku nak naftar kayak. Nah iya nih serius aku. Jadi misalnya balik ngajar, uminya belum sempat masak, lah disiap uang kan? Nah itu. Alhamdulillah. Ya, macam-macam ya. Bagus program itu ya. Tuh. Jadi syifa, rahmah itu apa? Kasih sayang. Lil mu'minin. Syifa rahmat. Rahmat itu berarti kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah. Kalau dirahmati oleh Allah, dikasih sayang Allah, dijamin Allah. Orang dirahmati Allah itu berarti dalam jaminan Allah. Orang dirahmati Allah itu berarti dalam perlindungan Allah. Orang dirahmati Allah itu dalam pengawasan Allah. Orang dirahmati itu dalam jaminan Allah. Orang dirahmati itu dalam tingkat yang tinggi derajat di sisi Allah. Dia dalam jaminan, dalam tanggungan Allah, dirahmati Allah. Dunia ila yaumil qiyamah, sampai yaumil akhir. Sampai dari hari akhirat. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari rahmat Allah, naudzubillah. Termasuk ada kisah dari yang disampaikan oleh Abdullah Al-Intaqi ini. Beliau pernah buat catatan, buat satu menceritakan ada kisah seorang pendeta Yahudi dari Bani Israel. Itu berdoa dengan Tuhan, ya Tuhan, aku ini banyak lalai berbuat salah, tidak melakukan kebaikan. Kenapa kau tidak hukum aku? Menantang. Padahal aku ini sudah banyak, kenapa tak kau hukum aku? Lantas Allah berfirman kepada salah satu nabi dari Bani Israel, katakan kepada dia bahwasannya aku tak menghukum dia, bukan tak menghukum, sudah aku hukum dia. Dalam bentuk apa? Aku hilangkan rasa kenikmatan dia dalam bermunajah kepada aku. Jadi kalau kita buat salah, tidak terasa uji kita, padahal terasa. Salah satunya Allah sudah menarik kita, menghukum kita dengan apa? Tidak nikmat melakukan kebaikan. Sembahyang itu tidak nikmat. Baca Quran itu tidak nikmat. Berarti itu dalam hukuman Allah. Jadi hukuman Allah itu bukan berarti bala, bukan berarti musibah terang-terangan depan mata. Ketika kita
jauh dari Allah, itulah dihukum oleh Allah. Kita tidak merasakan halawah, kenikmatan dalam bermunajah, kenikmatan dalam ibadah, berarti kita tuh sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi bukan berarti rezeki kita seret baik. Banyak orang yang rezekinya secara duniawi, luar biasa. Tapi di saat kita merasakan kenikmatan, berarti Allah masih rahmati kita, masih dalam kasih sayang Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa karim wa azim ala sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Allah